teman-teman Kristen di Indonesia ini mengikuti bukan ajaran Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus, itu aku bisa buktikan. Pertama ya, kalau kalian lihat dalam kitab Ibrani pasal ke-6 ayat 1 ya, mungkin saya bacakan aja. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kemudian janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, di sini Paulus mengajarkan untuk berhenti mengikuti ajaran azas-azas yang diajarkan sejak semula oleh Yesus. Bayangkan teman-teman Kristen ini mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus. Nah, ini bukti juga bahwa ternyata teman-teman mengikuti ajaran Paulus dari perkataan Yesus dari awal tuh sudah menunjukkan ya. Teman-teman lihat perikop ayat di kitab kalian yang kami juga baca umat Islam ya. Yesus mengajarkan adanya penyesat. Ajaran penyesat itu atau nabi palsu itu ciri-cirinya apa? Dia orang Farisi. Karena Yesus berkata kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang-orang Farisi. Dan anehnya teman-teman Kristen menjadikan orang Farisi yang adalah Paulus sendiri, dia adalah penjahat pertamanya, Apa ajaran pembunuh. Paulus yang menyesatkan? Yang mana? Membatalkan hukum Torah ya. Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Sementara Tuhannya Bani Israel mengajarkan dalam kitab Raja-Raja, kalau anakmu, keturunanmu hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Torah, maka mereka akan beruntung dan kerajaan tidak akan terputus dari mereka. Tapi kata Paulus, justru dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Nah, ini perbedaan kalian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih mencintai hukum Torah, tapi kalian Kristen mengutuk hukum Torah. Dari mana saya tahu kalau kalian mengutuk hukum Torah? Kalian menerima Yesus itu mati terkutuk di tiang salib karena kutukan hukum Torah. Ini siapa yang ngajarin? Paulus lagi, ya. Ini Paulus ngajarin bahwa hukum Torah itu terkutuk, bahkan kitab suci mengungkung segala sesuatu dalam dosa. Bayangkan, sementara kitab Torah sempurna menurut orang Yahudi, menurut ajaran Musa, tapi tiba-tiba Paulus mengatakan tidak ada yang hidup benar karena hukum Torah. Nah, ini ya, poin saya adalah kesesatan nyata Paulus adalah mengajarkan sinkretisme, menghilangkan ajaran Torah lalu mencampur adukannya dengan ajaran pagan Yunani. Bukti-buktinya saya bisa tunjukin. Paulus mengajarkan orang-orang di luar Bani Israel, betul kata Bang Zuma, sementara Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, bukti kalau Paulus itu mencampur adukan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani ada dalam ayat-ayat yang dia kutip menjadi kitab suci kalian. Bang Zuma bilang apa tadi? Bang Zuma bilang bahwa Paulus mengajarkan ajaran manusia. Baik, saya tunjukin. Coba mari kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Izin saya buka cam, saya enggak seperti Bang Zuma bilang, kami umat Islam ini tidak boleh berbicara tanpa data, karena itu nanti jatuhnya penghujatan. Maka kami harus menunjukkan data. Saya bukakan 1 Korintus pasal 15 nomor 33 ya. Nih, saya hanya membuktikan apa yang disampaikan Bang Zuma. Izin teman-teman saya buka cam. Oke. Teman-teman boleh bantah saya, tidak masalah, karena ini kan iman kalian yang sedang kami coba untuk jelaskan berdasarkan analisa dan bacaan kami, pelajaran kami. Saya ini kan bentar ya. Ambil saya buka juga di sini. Ya, silakan dibuka, Bang. Iya, Nanti saya kasih dua ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Bang. 15:33. Oke. Ya. Nah, jadi di sini ya kalau kita baca ya, Bangku ya. Dalam 1 Korintus pasal ke-15 nomor 33 sampai 34. Di sini Paulus tahu sendiri ya, ini surat Paulus ke Korintus. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, tahu tidak, ini bukan perkataan Yesus. Yang diajarkan Paulus ini bukanlah perkataan Yesus. Dari mana saya tahu? Kita akan merujuk kepada tafsiran dari sekolah kalian sendiri dalam sabda.org ya. Ini adalah tafsiran dari sekolah kalian, bukan umat Islam yang bikin tafsir ini. Jadi latar belakang ayat ini atau perkataan ini, ternyata Paulus mengutip perkataan siapa? Ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad ke-4 sebelum Masehi. Barangkali ayat ini sudah menjadi suatu peribahasa yang lazim. Jadi Paulus mengutip peribahasa orang Yunani, diajarkan kepada orang Yunani sendiri. Bagaimana mungkin kalian mengatakan itu ajaran Yesus? Yesus tidak pernah ajarkan seperti itu. Itu peribahasa yang muncul dari orang Yunani yang ada sebelum Yesus lahir. Nah, itu satu ya, mencampur adukan ajaran Yunani, filosofi Yunani dengan ajaran Yahudi. Itu satu poin. Kemudian saya tunjukin lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini juga Paulus ya.
Kisah Para Rasul ya. 17 nomor 28. Abang juga buka. Ya. Oke, saya langsung aja di sini. Ini satu dulu ya ayat ini, silahkan kalian cross check, kalian selidiki saya bohong atau tidak. Nah kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul. Di sini ini sangat jelas sekali dia mengutip perkataan seorang filsuf yang juga ada seorang apa ya namanya ya, boleh dikatakan kayak peramal gitu ya. Kisah Para Rasul nomor 17. Ini namanya sinkretisme ya, mengambil ajaran pagan Yunani, orang-orang pagan, lalu mencampur adukannya dengan ajaran Yahudi. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukan. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, ini Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ayatnya kita jangan tafsiran dulu deh. Nah, apa yang diajarkan Paulus di sini? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini kata siapa? Kata Paulus. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Paulus mengutip perkataan pujangga. Tahu kan pujangga artinya filosof Yunani. Ini kan dia ke Athena. Dia berbicara ke orang-orang di Athena yang hidupnya itu dasarnya adalah filosofi dari orang-orang penyembah pagan. Apa perkataan para pujangga ini? Dikutip di sini. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, jadi kalian yang ngerasa keturunan Tuhan itu tuh bukan ajaran dari Yahudi, tapi ajarannya Bani Romawi gitu loh. Nah, dari mana saya tahu? Saya enggak sembarangan. Saya mempelajari kitab kalian tuh saya klik-klikin semua yang harus saya baca tuh. Ternyata kalau kita lihat tafsirannya, ya, ini Paulus di Athena, ini perikopnya nih. Paulus di Athena, sebab di dalam Dia kita hidup. Dia kutip siapa? Yang dia kutip? Perkataan siapa yang dia kutip? Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia abad ketiga sebelum Masehi. Nih Yesus belum lahir, ajaran ini sudah ada. Seorang filsuf dari mazhab Stoa, Cleanthes, abad ketiga sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Tuh, rumusan seorang filsuf dikutip Paulus, diajarkan dan mengatasnamakan ajaran Yesus. Nah, coba kalau kita lihat dari tafsiran ini Yerusalem ya, gimana dengan ND? ND mentafsirnya bagaimana? Nih, kalau kita lihat tafsiran ND di sini, nih, kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides. Ini lebih dulu. Jadi tadi kan Aratus itu dia, kalau filosof itu terbiasa ya mengutip kata-kata filosof sebelumnya. Tapi ini adalah karya Epimenides yang dikutip oleh Aratus ya. Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, karya pujangga ini juga dimaksudkan Paulus dalam Titus pasal 1 nomor 12. Jadi Paulus tuh banyak banget mengutip perkataan orang-orang Yunani, Bang. Nah, siapa Epimenides? Mari kita cross check. Epimenides nih. Bentar ya, ini habis ini selesai Bang, habis ini Abang tanggapi ya, mohon maaf ya. Bentar ya, siapa Epimenides ya? Nah, kita lihat Epimenides siapa. Nah, ini dia Epimenides ya. Epimenides, bentar, sorry banget ya. Oh, saya pindahkan ke bahasa Indonesia dulu. Nah, ini ya. Epimenides ini adalah orang Kreta. Dia adalah penyair, filsuf dan juga peramal, Bang. Dia peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Yang dia ini adalah semi mitologi. Dia semi mitologi, Bang, legenda, Bang, bisa benar bisa enggak, tiba-tiba dikutip perkataannya sama Paulus. Dari mana itu? Ya ini kan pengetahuan umum, walaupun di Wikipedia tapi ini pengetahuan umum, bantah aja kan ini mitologi Bang, ini bantah aja kalau memang iya nggak bener. Ini kan pengetahuan umum, Zeus itu pengetahuan umum, Epimenides, Zeus, Thales, Stoa, itu Socrates itu ada dalam pengetahuan umum. Abang nggak perlu juga aku bukakan bukunya sekarang ini, banyak kali bukuku yang mau aku bukakan, buku filsafatku, capek lah. Abang lihat aja ini, bantah aja kalau Epimenides ini nggak pernah ada gitu loh. Nah kemudian ini penyair filsuf yang abad ke-6 sebelum mitologi. Nah, yang parahnya Bang, kenapa Epimenides ini ceritanya kok sama persis dengan cerita Yesus, kurang lebih hampir sama gitu loh. Coba, ketika sedang mengembalakan domba-domba, ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah goa Kreta. Saksi Kristus di mute dulu. Jadi Epimenides ini tertidur di goa Kreta yang dikhususkan untuk Zeus. Setelah itu dia bangkit Bang, kurang lebih 56 tahun. Di mute dulu. Bentar ya. Nah, setelah itu dia disebutkan terbangun memiliki kemampuan meramal. Bayangin ya, ceritanya kok hampir sama Yesus. Yesus mati
3 hari bangkit jadi Tuhan. Nih Epimenides 57 tahun ya, 57 tahun ketiduran di goa, bangkit, nggak perlu mati, dia cuma tidur doang 57 tahun, bayangin. Jadi peramal bangkit-bangkit dari goa. Nah, Plutarch menulis bahwa Epimenides menyucikan kota Athena setelah polusi yang dibawa oleh para Achaemenidai, dan bahwa keahliannya dalam hal kurban, nah tuh pakai kurban-kurban juga bang, serta pembaharuannya dalam hal pelaksanaan pemakaman telah banyak menolong Solon dalam usahanya untuk melakukan pembaruan di kota-kota Athena. Tuh, jadi ada apa dengan domba? Kenapa dengan penggembala? Kenapa Epimenides adalah seorang penggembala domba tiba-tiba mati di gua? Kenapa kok ceritanya tuh kayak hampir-hampir mirip sama-sama kayak gitu-gitu bang? Kayak ada kayak sama-samaan gitu. Dejavu ya, Dejavu gitu. Nah ini diajarin sama siapa? Sama ini, sama si maaf ya, rasul kalian Paulus. Gitu, lihat Bang. Nah, sumber websitenya Uni. Ini orang yang buat websitenya orang yang nggak sunat. oh Orang ini nggak Alkitab sunat. Sabda. Jelas ya. Nggak sunat. Website nggak Makan sunat, nggak babi sholat ini. Jumat, Pasti makan makan B2. babi ini. Ya. Pasti. Nah terus satu lagi yang perlu aku tekankan di sini ya, teman-teman Kristen ya dan teman-teman Muslim, non Muslim atau yang Muslim ya. Ritualnya coba kita lihat. Coba deh bang, kita buka hati, buka pikiran, bener-bener jujur dari hati yang paling dalam. Ada nggak sih orang-orang Yahudi itu kurbannya itu manusia? Bahkan apa kata Tuhannya Bani Israel? Dia tidak akan pernah memberikan korban manusia sebagai penebus salah. Bahkan dia tidak terfikirkan karena jijik dia dengan penyembahan darah manusia. Tuhan itu jijik dengan penyembahan darah manusia ya. Ini aku ada dalilnya ya dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah Mazmur apa itu. Ntar ya. Ini aku kasih dalilnya. Tiba-tiba kalian mengimani Tuhan itu membunuh manusia yang adalah Tuhan itu sendiri untuk menghapuskan dosa kalian gitu loh. Di mana itu Musa mengajarkan seperti itu? Maka benar kata Bang Zuma tadi. Bang Zuma mengajarkan bahwa Yesus itu untuk Bani Israel, kami percaya betul. Yesus itu untuk Bani Israel karena memang Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem. Bahkan ayat-ayat ini mohon maaf ya agak mengecewakan kalian, tapi aku minta maaf banget hasil kajian kami ini mengecewakan kalian ya. Aku buka buku deh, tadi aku bawa website ya, sekarang aku buka buku deh ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf banget buat abang-abangku yang Kristen di sini yang aku cintai karena Allah. Semoga kalian nih, ini kan buku nih ditulis sama William Barclay. Ini pemahaman Alkitab setiap hari. Kalian cross check deh siapa William Barclay. William Barclay ini adalah seorang teolog yang bahkan Ratu Elizabeth memberikan hadiah kepada dia, penghargaan kepada dia. Nah, dia seorang teolog. Ini apa isinya? Kalian buka di 158 ya, di ayat ke 158. Ayat Trinitas itu ternyata adalah ayat palsu kata dia. Ya, bukan aku yang bilang ya, bukan aku. Sorry to say, kami nggak boleh. Umat Islam tuh nggak boleh sembarangan ya. Kami tuh nggak boleh ngomong sembarangan. Kami harus pakai data. Bentar ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 aku tunjukin sama kalian. Oh salah aku tadi halamannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bentar ya, mana nih? Sorry ya, agak lama sedikit pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Mana 198 nih? 198. Nih ya. Loh, salah, deng. Nah. Oke, ini penting banget buat kalian tahu. Tahu nggak ayat Trinitas yang ada nih catatan. Nah, nih ya. Nih kalian baca nih ya bang ya, abang-abangku ya. Ini kan ayat Trinitas nih yang mengatakan di dalam surga itu ada 3 yang memberikan kesaksian, ya kan? Ternyata, ini buram nggak sih? Kalian bisa baca nggak yang di sini? Jernih. Nah, catatan mengenai 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini ayat Trinitas loh sama teman-teman. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat 1 ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini ayat Tritunggal, satu-satunya ayat Tritunggal yang menegaskan Tritunggal. Ternyata ayat palsu. Terjemahan Revised Version menghapuskan ayat ini, bahkan tidak menyinggungnya dalam margin yang tidak terdapat juga dalam terjemahan baru. Sangat pasti bahwa ayat ini tidak ada dalam teks asli. Kenyataannya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Kemudian ya, maaf ya, aku tuh memang suka belajar, jadi aku terlanjur belajar agama kalian ya. Jadi aku ingin memberitahu kalian aja, kalau kalian terima ya nggak apa-apa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Nah terus gini, manuskrip yang besar termasuk pada abad ketiga, nggak ada ayat ini di abad ketiga, dan keempat, di abad keempat juga nggak ada. Dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya.
Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ayat ini. Bayangkan bapak-bapak gereja besar nggak tahu ayat ini. Oke, mungkin kalian kesulitan. Aku kesulitan, ntar aku ambil penunjuk dulu bagian mana yang aku baca itu ya. Ntar ya teman-teman ya. Nih, aku tunjukin dulu deh. Mana ya? Pena ajaibku ini nih. Coba ini kalian baca nih. Tidak seorang pun dari bapak-bapak gereja yang mengetahui tentang adanya ayat ini. Nah, bahkan di Vulgata juga tidak ada yang ditulis sama Yerome, tidak menceritakan ini. Siapa yang pertama menulis nih? Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bidat Spanyol. Sesudah itu ayat ini menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, walaupun sebagaimana telah kita lihat, ia tidak dapat masuk ke dalam teks Yunani. Nah, itu ya. Dan bahkan ayat ini adalah ayat tambahan, ayat palsu. Bayangkan ayat Trinitas. Makanya aneh sekali teman-teman Kristen mengimani Trinitas, sementara orang Yahudi mengimani konsep ketuhanan itu monoteis gitu. Jadi aku hanya mempertajam apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi ya, karena memang yang disampaikan Bang Zuma itu begitu adanya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau itu membuat kalian tersinggung gitu. Untuk mendukung bahwasannya teks di Yunani nggak ada ya. Jadi di 1 Ya. Yohanes pasal 7 Silakan besarkan Muslim saudara. sih. Oh, Muslim. Jadi kan di dalam terjemahan ini kan dikatakan karena ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu atau menjadi satu ya. Alfi menggunakan terjemahan satu juga gitu, satu tujuan. Bisa dilihat di Greek koinenya di bawah, bahwasannya teks dalil 1 Yohanes 5:7 hanya berbunyi hoti tres eisin hoi martu rontes. Nah, dia itu hanya sampai kata bersaksi. Nah, karena ada 3 yang bersaksi gitu. Nah, masuk ke dalil eisin. Jadi bisa dilihat bagaimana Greek koinenya sependek itu dan terjemahannya sepanjang itu. Ini jujur dari Alfi sih ada kekeliruan gitu nih. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Mungkin gini Uni ya. Kan dari tadi Muslim udah banyak pemaparan gitu. Boleh kita kasih Bang Versus untuk menanggapi dulu nih ya. Apa kita Siap. ya kan wajib mereka tanggapi dong. Masa mereka kan aku juga pengen tahu Lanjut. sisi-sisi Iya, mereka. di tempatku lagi masih ada ini. Nah, Soalnya gini ya, kenapa kami harus sampaikan ini? Karena saya juga belajar, dan belajar saya bukan mencari kekurangan kitab teman-teman Kristen, cuman fakta-fakta ini memang ada. Nah, kalau saya pribadi, kita tuh punya parameter ya, apa sih esensi kitab suci, apa sih esensi ajarannya nabi-nabi Israel. Nah, setahu aku kalau kita belajar, kita kembali ke zaman-zaman dulu, Nabi Israel tuh tidak pernah ngajarin Tuhan itu Trinitas. Nah, Trinitas sendiri itu dari kata Trias, yang adalah kata dari Plato sendiri ya, Trias, Trea uno substansi, Trea personae, itu tidak pernah diajarkan sama Yesus gitu loh. Bahkan sekelas Paulus aja yang membatalkan hukum Torah, yang menentang Yesus karena Yesus tidak membatalkan dan menghilangkan hukum Torah, itu juga tidak mengajarkan Trinitas. Coba lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus mengatakan bagi kita hanya ada satu Bapa, yaitu Allah. Nah, kemudian hanya satu Tuhan, yaitu Yesus. Antara Theos dengan Kurios itu beda. Ya, Theos itu lebih ke siapa? Pencipta, God, atau dewa-dewa, atau sembahan. Nah, Kurios itu bisa siapa aja. Pak Presiden Jokowi juga bisa dibilang Kurios. Yesus memang Kurios, saya percaya kok. Kalau dia Tuhan ya, karena para nabi itu syahid atau Tuhan, itu nggak apa-apa. Makanya kenapa sih hal yang krusial, hal fundamental antara imannya teman-teman Bani Yahudi atau Bani Israel, kok beda banget ya dengan ajaran Kristen? Coba kalian lihat di 1 Makabe pasal 5 ayat 56. Kitab Makabe pasal ke-1 nomor 56. Coba kalian lihat. Orang Yahudi itu disiksa sama orang Romawi, diasimilasi paksa.
Apa maksud asimilasi paksa? Orang Romawi mencekoki mereka untuk mengikuti orang Romawi dengan cara apa? Makan makanan yang haram. Mereka harus meniadakan kosher, tidak boleh lagi ikut kosher, makan makanan yang halal. Nggak boleh dipaksa makan makanan. Mereka tuh nggak boleh baca Taurat lagi. Mereka tidak boleh bersunat, ya, nggak boleh ngikuti hukum Torah, tidak boleh bersunat, sinagog dikotorin. Ternyata itu justru diajarkan Kristen sekarang ini. Tidak makan, tidak ada kosher, boleh makan apa saja, ya kan? Tidak ikut 600 lebih misfot, kemudian juga tidak bersunat. Kenapa asimilasi paksa orang Romawi kepada Yahudi menjadi ajaran di Kristen? Ini kan agak aneh gitu. Kenapa gitu? Padahal kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman apa Bani Israel itu ada agak keanehan juga ya kalau aku lihat ya, kayak Hukum Torah ya. Ini coba lihat nih, Galatia pasal ketiga nomor 22. Apa kata Paulus? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan pada mereka yang percaya. Bayangin, demi untuk menuhankan Yesus, bukan menuhankan Yesus dalam artian menyembah ya. Paulus di sini ingin menjadikan Yesus tokoh sentralnya ajaran kalian memang, tapi tidak menuhankan juga, karena 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dia tidak menuhankan, bahkan membedakan itu gitu sebagai antara theos dengan kurios. Tapi dia adalah lancangnya Paulus adalah mengutuk hukum yang diberikan Tuhan yang berupa kitab suci, mengurung segala sesuatu dalam dosa, kitab suci. Bayangkan. Nah, Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum Torah. Padahal di situ di ulangan itu dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah dengan perbuatannya, diganti sama Paulus. Ini aku buktikannya, Galatia 3:10, Paulus mengganti firman Tuhan ya. Galatia pasal 3 ayat 10. Tahu nggak kalian kalau mengganti firman Tuhan hukumnya apa? Menambah-nambahi dan mengurangi. Ya kan? Cukup Uni, cukup. Nah, ini fakta loh. Aku mumpung ada di sini ya. Maksudnya kenapa aku harus bilang ini, karena ini kan kajian yang memang harus disampaikan. Mereka kalau bantah juga nggak apa-apa. Ini Galatia pasal 10 ya, aku ungkapin di sini. Aku buktikan kalau Paulus itu ada beberapa ayat yang digonta-ganti sama penulisnya, yaitu Paulus ya, dan dipercaya sama orang Kristen ya. Ini mengerikan sekali ya. Makanya benerlah Al-Quran bilang, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Coba kalian lihat ya. Galatia pasal 3 ayat 10 nih. Teman-teman baca dulu deh. Apa kata Paulus di sini? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah. Betul kan kata Paulus begitu ya? Coba kita lihat ayat aslinya apa. Ayat aslinya nggak gitu. Ayat aslinya bilangnya begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, jadi hukum Taurat itu ada perbuatan yang dilakukan. Hukum Taurat itu bukan cuma rohani, tapi perbuatan. Lah tiba-tiba kata Paulus di sini diganti ayatnya, Galatia pasal 3:10. Diganti. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulisnya, dia kutip yang tertulis, tapi dia ganti. Apa yang tertulis kata dia? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Mana? Dikurangnya di sini. Perbuatannya mana di sini? Dihilangkan. Nah, ini satu. Yang kedua, coba kalian lihat Ibrani pasal 1. Ini bahaya banget loh, 1 Ibrani pasal 8 ini loh. Ini betul-betul merubah doktrin manusia jadi menuhankan manusia nih. Nih. Nah, coba di sini, masa Tuhannya Bani Israel mengatakan Allah kepada anak, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ternyata ini mengutip kitab Mazmur kalau nggak salah. Coba apa di kitab Mazmur tertulisnya? Tahtamu kepunyaan Allah. Diganti tahtamu ya Allah, kata kepunyaan dikurangin. Kutip kitab Mazmur, dihilangkan kepunyaannya. Tahta, masa Tuhan Bapak menuhankan anak? Astagfirullahalazim, ini jahat banget kayak gini. Masa kitab suci digonta-ganti gini? Ini parah nih. Ini loh. Astagfirullah, ya Allah. Semoga kalian diampuni sama Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami tuh nggak jahat loh. Kalian boleh marah sama kami, tapi kan ini kan fakta. Bantah aja kalau memang kalian bisa membuktikan kalau kami salah gitu loh. Aku nggak mungkin menghina kalian lah. Kalian kan, iya na'udzubillah min zalik. Masa diganti tahtamu kepunyaan Allah jadi tahtamu ya Allah? Paulus menuliskan bahwa Bapa tuh menuhankan anak, anak menuhankan Bapa. Tuhan saling menuhankan jadinya. Astagfirullah. Ya, oke nih. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mungkin keluar dari konteks ini.
Oh biasa. Itu yang fitnah ya, karena fitnah. Saya nggak bahas Ini- itu, saya nggak peduli dengan itu. Iya, maksudnya saya cuma mau tanya. Bang, ini Saya itu tidak kamu kenal si sikat Kia ini. Murtad, mungkin dia kenal saya. Biasa lah ya, saya banyak nggak kenal orang, orang banyak kenal saya. Itu mah biasa, seperti Bang Zuma juga dikenal orang ya. Jadi saya nggak Tapi peduli ya. tapi kamu digoreng-goreng Uni. Ah, nggak apa-apa Bang Kenapa? Oliver, nggak apa-apa, bagus. Bagus, alhamdulillah. Malah itu penggugur dosa saya. Alhamdulillah, terima kasih atas fitnahnya. Itu bagus buat saya. Buktinya setelah difitnah saya dapat beasiswa, kemudian saya dapat pekerja apa namanya, punya usaha baru. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Makasih loh by the way buat kalian-kalian yang menghujat dan memfitnah saya ya. Dan saya juga udah tahu itu video aslinya yang mana ya, karena itu video bohong-bohongan. Muka saya dirubah-rubah ya. Saya punya video aslinya by the way, tapi udahlah itu kita edukasi aja Bang. Ini bukan room gibah saya rasa ya. Orang nggak peduli tentang saya nih. Umat Islam tuh nggak peduli tentang saya. Mereka butuh apa yang saya sampaikan. Mereka Mantap, tuh Uni, kalaupun mantap, Uni. umat Islam Karena itu masih adalah ada umat yang yang typing, cerdas. Uni, soalnya masih ada yang typing. Biarin. Oten mah pasti lah, dia kesel udah. sama saya, pasti nyerang pribadi saya. Nah, umat Islam itu bukan butuh siapa Uni Rifa. Mereka nggak perlu saya. Walaupun saya mantan pesundal sekalipun, mereka nggak peduli siapa saya. Yang peduli adalah apa yang saya omongkan. Kenapa? Ya, dalam Islam bahkan sahabat-sahabat Rasulullah adalah mantan kafir yang banyak. Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu mantan penyembah berhala, kemudian menjadi sahabat terdekat baginda Rasulullah. Alhamdulillah saya belum pernah jadi pesundal ya, walaupun pesundal itu gampang sekali masuk surganya orang Kristen ya. Bukan, saya bukan pesundal ya. Sedangkan kalau saya memang pesundal asli aja, saya nggak akan pernah berhenti untuk membicarakan tentang agama saya, apalagi saya bukan pesundal, gitu ya. Mantap, Uni. Mantap, Uni. Ya, saya mengisi Uni, kekosongan makasih, Bang Uni. Zuma. Nanti saya gantian sama Bang Zuma nanti. Saya nyimak ke bawah, Uni. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bang gitu. Zuma, Bang Zuma lagi sholat, Bang Zuma sholat, biar aja dulu. Nanti kalau ada teman-teman dia mau diskusi sama Bang Zuma. Jadi intinya poin ya, closing ini bukan closing statement tapi poin penting yang harus kita ambil di sini. Ketika Bang Zuma mengatakan teman-teman Kristen itu hanya mengaku-ngaku pengikut Kristus, padahal kalian sama sekali tidak mengikuti Kristus, itu kita insya Allah bisa membuktikannya bukan dengan hujatan atau asumsi liar atau framing pribadi, tapi berdasarkan yang tertulis di kitab kalian. Bang Alex di mute dulu, Bang Alex. Bang Zuma itu live di YouTube, nanti kena banned dia akun YouTube-nya gara-gara ada suara musik. Gitu ya, artinya apa? Bang Zuma itu berbicara pakai dalil. Saya juga sama-sama belajar. Beliau adalah salah satu abang dan guru saya. Nah, ketika beliau menyampaikan itu, kami perkuat hujah beliau dengan apa? Dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Paulus melakukan aksi sinkretisme. Coba kalian bayangin ya, ini adalah hal yang sangat tidak make sense. Paulus mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga menurut orang Kristen. Padahal dia sejaman dengan Yesus. Kalau memang Paulus itu dipilih, kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam 12 murid? Kan Paulus itu kan Yesus memilih siapa yang dikehendaki untuk dijadikan murid kan? Pada waktu itu Paulus itu harusnya ditaubatkan. Kenapa Yesus harus menunggu dulu Stefanus mati baru si Paulusnya ditaubatkan? Karena Paulus pun adalah orang yang sangat jahat ke ajaran Kristen. Harusnya Yesus kan tahu tuh kalau dia Tuhan bahwa nanti Paulus akan menyiksa Stefanus. Nah, dia kan bisa menobatkan Paulus. Kalau memang dia bisa menobatkan Paulus, kenapa itu dia nggak ketemu aja memilih salah satu muridnya adalah Paulus, ke-12 murid? Kenapa dia nunggu dulu dia padahal dia naik ke surga, tiba-tiba dia turun lagi. Berarti dia udah turunin kedua kali dong. Ketika dia Oke, di sini azan zuhur ya. Ini agak-agak aneh gitu loh. Bahkan Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Loh, kalau dipilih sejak dalam kandungan kenapa dia jadi Farisi munafik? Kan aneh gitu loh. Lalu kenapa Yesus katakan hati-hati dengan Farisi munafik? Kalau memang dia akan memilih rasul dari kalangan Farisi. Itu sih yang perlu difikirkan ya, pertanyaan-pertanyaan aku. By the way, aku mau siap-siap sholat zuhur dulu. Nanti kita tunggu Bang Zuma deh. Teman-teman Kristen silakan berbicara. Makasih. Ya, selamat siang, Bang Mencerdaskan. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Memberkati. Santai-santai Bang, jangan ngegas Bang. Udah nyimak dari tadi Bang Mencerdaskan? Saya baru nyimak kata-kata terakhir dari siapa namanya tadi? Rifa ya. Ya, itu aja sih. Saya sudah simak. Statement terakhirnya ada yang perlu ditanggapi? Bang Alek, noise Bang Alek, Bang Alek, Bang Alek, Bang Alek. Mohon maaf Bang, lagi di YouTube, ntar kena report YouTube-nya. Iya, ada yang mau ditanggapi dari statement Unirifa terakhir? Sepertinya dari pihak Islam ini lagi-lagi tidak memahami tentang konteks dari firman ilahi. Karena kenapa?
Islam memakai logika cacat berpikir dalam memandang kitab suci umat Kristen. Dengan mengatakan bahwasanya Paulus menambahin ayat Alkitab, Paulus mengurangi ayat Alkitab, Paulus melebih-lebihi keinginan Tuhan. Paulus itu bukanlah seseorang nabi atau rasul yang bisa dipercaya omongannya. Begitu ya. Itu semua kata-kata itu adalah pola cacat berpikir dari pihak Islam. Di dalam kekristenan tidak ada begitu. Itu pandangan mereka, kalian aja. Kenapa saya mengatakan demikian? Tentu kita berdiskusi itu tidak memakai pola cacat secara berpikir. Anda boleh mengkritisi isinya, tapi Anda jangan mengatakan, oh ini Paulus yang nambahkan. Konteksnya di sini adalah firman Allah itu, atau firman Tuhan, atau firman ilahi itu, tertulis di dalam kitab suci. Berarti itu bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Katanya celakalah orang-orang atau ahli kitab yang menulis kitab dengan tangannya. Lalu kalau bukan menulis dengan tangan manusia, lalu menjadi pertanyaan, lalu ditulis oleh siapa ini kitab suci ini? Itu kan cara-cara seperti itu adalah pandangan cara berpikir yang cacat permanen, karena dicekoi oleh mungkin terminologi tertentu, doktrin tertentu. Makanya kata-kata itu keluar dengan sendiri yang mencerminkan bahwasannya pikirannya itu sesempit itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang Kristen itu tidak pernah memandang kitab suci orang lain itu adalah karangan manusia ataupun karangan seorang nabi. Tidak pernah. Karena mereka sudah menganggap, udah final, itu adalah wahyu dari Tuhan. Wahyu dari sesembahannya. Buat apa lagi ketika memakai standar dia? Apakah boleh orang Kristen mengatakan, oh itu kan karangan nabi Anda, itu bukan wahyu dari sesembahan Anda, itu karangan aja. Meskipun ada tertulis di situ, inilah wahyu, inilah firman, inilah yang tertulis menurut wahyu dari Tuhan. Ya, orang idiot pun bisa menulis, hanya sekedar menulis kan bisa. Hanya sekedar mengklaim bisa. Standar-standar yang kayak gitu di ruangan diskusi itu harus dihilangkan. Boleh Anda mengkritisi isinya, tapi jangan mengatakan bahwasanya, oh Paulus yang ngarang ini, Paulus yang menambahkan ini. Itu tidak bisa. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan mendapat pengetahuan dari arti dari diskusi dua beda keyakinan. Itu saja, silakan ditanggapi dulu. Saya mau kasih ayat Bang, tolong besarkan dulu Bang Petu ya, biar menceret ini jadi tahu dia. Bang Petu, saya sholat abis ini ya, di sini udah azan, nanti kamar saya langsung sholat. Halo Bang Petu ada. Moderator yang di bawah bisa bantu besarin Uniriva. Bisa bantu besarkan saya dong, saya mau kasih dalil dulu, data dulu. Siapapun Apaan sih Bang Mencer ngomong apa sih? Siapa bilang kitab kalian dikarang manusia? Lo baca kitab Lukas 1 ayat 1 lah. Kan karangan itu. Siapa bilang bahwa manusia? Lah itu kan surat-surat Paulus, itu kan Paulus yang mengarang bebas surat dia itu. Dari mana kalian tahu kalau itu Roh Kudus? Bukan roh iblis, karena dalam kitab kalian bahkan iblis pun bisa menjadi terang gitu. Bagaimana parameternya boleh kalian? Saya jawab. Poin Anda sudah saya tangkap. Belum, saya jawab? belum selesai, belum. Besarkan dulu saya mau kasih data nih. Hostnya mungkin lagi ini mungkin nih keluar ya. Host atau moderator? Nih kalian baca ini ya teman-teman ya. Nih hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini perikopnya baca nih. Iya, ini saya tidak pakai Alkitab. Silakan. Diam dulu, saya lagi jelasin, nanti Anda bantah. Ini saya lagi bahas menggunakan standarisasi kalian ya, standarisasi ke SKI. Standar Kristen Indonesia ya, enggak pakai paradigma Islam. Nih baca nih. Matius pasal 7 nomor 13. Perikopnya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak term tentang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala? Mengerti dan paham sekali ya. Jadi nabi palsu ini pura-pura jadi pengikut Yesus. Diam dulu. Nabi palsu ini pura-pura mengikuti Yesus, pura-pura menjadi orang yang diutus Yesus, pura-pura menjadi bagian Yesus, dari murid Yesus. Bukan pura-pura kenal Yesus. Kalau pura-pura kenal itu bukan menyesatkan, tapi pura-pura mengataskan Yesus lalu mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan Yesus, tapi mengatakan itu dari ajaran Yesus. Itu serigala. Dia adalah penjahat sejak semula, pembunuh sejak semula.
dia adalah serigala. Dari mana saya bisa mengatakan ya. Paulus itu adalah serigala? Hah? Dari mana saya bisa mengatakan Paulus serigala? Ini Apa, Mbak? saya tunjukkan data secara nubuatan saja ya. Nih, saya kasih Anda secara nubuatan. Nah, nih Paulus itu keturunan siapa? Anda tahu tidak siapa keturunan Paulus? Paulus itu keturunan Benyamin. Tidak perlu saya. Benyamin Mau adalah Paulus dari seperti surga, mau Paulus dari serigala. mana? Ya kalau Anda nggak ngerti dan nggak tahu, ya udah jangan diskusi sama saya, Bang. Sama saya ini diskusi dengan pengetahuan. Nah, coba lihat di sini. Silakan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Tuh, Benyamin ini adalah nenek moyang Paulus, kata Paulus. Dia itu adalah serigalanya. Berdasarkan nubuatan kejadian. Kenapa? Kalian selalu menggunakan bahwa Nabi Ismail itu adalah keturunan keledai. Ketika kalian digunakan standar kalian mengatakan keturunan Ismail keledai, maka kalian juga punya gelar apa? Rasul kalian itu adalah serigala. Karena rasul kalian itu berasal dari Benyamin. Entar dulu, dia keturunan Benyamin ya. Nih, mana tuh? Ada nih kitabnya nih. Ah, nih kitab Roma nih. Ini surat dia lagi nih, ngaku-ngaku lagi nih. Ini ngaku-ngaku doang nih, nggak tahu nih bapaknya, kita nggak tahu siapa nih. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel. Ya. Nah, loh mana tadi Matius 7? Bentar ya, mana tadi tuh? Mau Ya. Anda korek-korek gimana pun Alkitab. Loh, Tetap kok tidak ada korek-korek? celahnya Anda. Loh, ini bukan masalah tetap atau enggak. Anda tetap akan jadi Kristen, Bang. Saya tahu itu. Saya pastikan Anda tuh tetap Kristen. Ini masalahnya adalah ketika Ya, kami berargumen, kami punya dasar. Kami bukan orang yang Ya, dasar sembarangan yang gitu salah, loh. silakan. Kok dasar yang salah? Kalau salah ya bantah lah nih. Ya. Iya. Lanjut lagi ayatnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka nih. Ini ada orang ya. Yesus bilang nih, kalian bentar lagi ketemu nabi palsu loh. Nah, cara mengenalinya apa? Bukan berarti kalian imani dulu nabi palsu itu baru lihat buah perbuatannya. Bukan. Namanya ini peringatan. Peringatan itu kamu tahu nggak peringatan apa? Sedia payung dulu sebelum hujan. Enggak, bukan berarti pakai payung setelah hujan. Bukan gitu. Tapi payungnya udah ada sebelum hujan. Artinya ini, ada orang itu buah perbuatannya udah kelihatan ketika dia belum mengaku jadi rasul. Karena Yesus memberikan peringatan di sini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Paulus itu semak duri di awal, kok tiba-tiba punya buah yang baik? Karena Yesus bilang, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kata Yesus nih, ini kata Yesus, ditegaskan Yesus. Ini Yesus yang bilang loh, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak mungkin berbuah yang tidak baik karena dia bergelar Al-Amin dari kecil. Tidak ada satupun narasi. Oh iya dong, Nabi Muhammad tidak ada satupun dalil yang menyatakan beliau itu memiliki perbuatan buruk. Bahkan beliau dipercaya sebagai rahmatan lil alamin, bahkan bergelar Al-Amin ya. Nah, kemudian sebelum dia jadi rasul, dia sudah bergelar Al-Amin. Gak pernah kayak Paulus membunuh, menyesah. Diam dulu. Cikal bakal Muhammad dari situ. Sebentar, Muhammad ini. apaan sih kok cikal bakal Nabi Muhammad? Saya mengasih tahu perbandingan antara Paulus dengan Nabi saya. Nah, sementara Paulus dengan ayat itu Nabi Anda. Apa sih? Saya lagi ngasih tahu kata Yesus bahwa tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad pohonnya udah baik dari awal, keturunannya baik-baik. Tidak mungkin buahnya buruk. Diam dulu. Ini lagi saya bacakan kata Yesusnya. Anda pengikut Yesus nggak? Dengerin kata Yesus ini. Ini Rifa sedang membacakan firman Yesus kepada Anda. Tuhan Anda sedang berfirman kepada Anda. Dengarkan Tuhan Anda ini. Tuhan Anda lagi bicara. Diam. Nih, Tuhan Anda mengatakan. Tuhan Anda sedang berbicara, Pak. Mencesatkan. Diam dulu ya. Nih ya. Kemudian apa kata Yesus ya? Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Gimana mungkin Paulus pohon buruk bisa berbuah baik? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Lah, kok tiba-tiba bisa ada Farisi munafik, ahli Taurat sesat dari kalangan Farisi dipilih jadi rasul, ngaku sejak dalam kandungan sudah dipilih jadi rasul, dan itu pun hanya
menginjili orang-orang di luar Bani tidak berkulub, yaitu orang Romawi. Mbak, ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Saya Alkitab? sholat dulu ya guys. Mbak, Saya akan mempercayai semua ayat-ayat yang Yesus katakan, karena kebanyakan ayat-ayat yang Yesus katakan itu sejalan dengan ajaran Islam. Alfi, Uni titip dulu ya. Saya juga mau sholat di sini sudah komat ya. Mencerdaskan, silakan. kalau bicara bawakan data, bantah semua argumen saya pakai data. Jangan pakai perasaan, Iya jangan baper, dong. jangan pakai rasa sakit hati ya. Oke, aku sholat Ya. zuhur dulu. silakan. Iya, tanggapi aja dulu Uni sebelum. Iya, begini saudara. Ya, saya sudah mempertanyakan kepada Uni tadi, bahwasannya ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Alkitab itu. Katanya semua ucapan Yesus. Berarti tidak secara langsung dia mengimani Alkitab, mempercayai Alkitab. Di mana di situ ada ucapan Yesus, langsung ada ucapan yang melalui murid-murid Yesus, ada ucapan melalui Rasul Paulus, ada ucapan melalui Nabi Musa juga, banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Artinya di sini adalah umat Islam mempercayai sebagian dari isi Alkitab. Perbandingannya, apakah umat Kristen mempercayai satu titik di dalam Al-Quran? Tentu tidak. Kenapa begitu? Karena umat Kristen mempercayai bahwasannya tidak ada lagi kitab suci setelah Alkitab ataupun Nabi. Dia tadi mengatakan ada nabi palsu yang dituduhkannya kepada Paulus. Itu salah. Paulus itu ada di dalam Alkitab. Sementara nabi palsu di luar Alkitab. Berarti itu yang palsu. Coba buka Paham, sesederhana itu. Iya, Simple. coba buka Praksis pasal 13 butir pertama. Silakan. Silakan dibaca. Iya. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius, Menahem, dan Saulus. Kalau nggak ada lagi nabi setelah Yesus Masiah, 5 orang ini siapa? Bisa besarkan layar Alfios? Di situ yang dikatakan siapa orang itu? Bisa besarkan layar Alfios? Baca Praksis pasal 13 butir pertama. Di sini ada Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, serta Saulus yang disebut sebagai nabi dan pengajar. Kalau nggak ada nabi setelah Yesus Masiah, anaknya Maria, ini siapa 5 orang ini? Ngaku-ngaku nabi palsu. Anda dengar tidak yang saya katakan? Setelah Anda Alkitab, bilang tadi, kalau ada nabi, setelah Alkitab kalau ada nabi, Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Anda yang bilang. kau baca itu di dalam Alkitab apa bukan? Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Yesus Jangan itu inkonsisten. kan Mesias Jangan yang inkonsisten. diurapi. Mesias. Harun juga diurapi. Ya, yang bilang tidak diurapi siapa? Nah, apa unggulnya? Apa lagi bedanya? Oh, unggulnya. Hmm. Unggulnya itu Yesus. Host, mana host? Bisa Unggul besarin dari layar segi Alfios? apa? Anda mau pertanyakan unggul dari segi apa? Oke. Mungkin untuk tipikal kelas Anda yang berada di fase Udah, leveling jangan kelas pakai standar 2. logika cacat. Silakan. Anda kan mencerdaskan nih. Bisa nggak kita ke Efesus pasal 3 Silakan butir 14? kamu baca saja, jangan banyak bertanya. Silakan dibaca. Enggak, aku nggak akan ada pertanyaan di sini. Tunggu. Oh. Ini hostnya mana ini ya? Belajar. Ini hostnya mana ini? Iya, Anda kan mencerdaskan bangsa nih. Host. Udah baca saja. Lama Udah, kamu. aku nggak bisa modal baca doang. Aku harus nunjukin data biar 1.500 orang ini bisa melihat. Host. Iya, itu kan Host. kalangan Anda. Kalau Kristen sudah tahu itu. Silakan dibaca Ya. aja. Host bisa Hostnya besarin layar sholat, Bang. Alfi. Dibaca aja, Bang. Hostnya sholat kayaknya. Oh, nggak bisa. Baca aja, Alfi harus tampilin data juga. Ya, buat kalangan Anda paham tidak masalah sih ditampilkan. Tapi kalau orang Kristen dia sudah tahu. Silakan dibaca, kan dibilang Oke. dibaca. Aduh. Efes. Ini Bang mencerdaskan ini belum lupa juga ayat ini, Bang. Nah, Silakan dibaca. Aduh, Bang Alek, malam Nois. Bang Alfi baca aja, dia baru dengar malam juga kali ini. waktu begini. Baca. Bang Alek, noise Bang Alek. Iya. Kasihan YouTube orang Bang Alek. Siap. Mohon maaf.
pada Efesus pasal 3 butir 14, ini perikop doa Paulus. Apa dikatakan di sini? Itulah sebabnya aku Paulus sujud kepada Bapa. Bapa di sini sang Bapa yang berada di surga atau kepada Yesus itu sendiri. Oke, Bapa itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang kekal bersama Allah itu sendiri. Dia sujud kepada siapa? Kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan begitu. Jadi jadi yang mati di tiang salib itu sang Bapa. Kalau sang Bapa itu hakikat keilahian Yesus. Simpel, nggak usah lari ke hakikat. Yang mati di tiang salib. Ya, dari apa ini topik ini ya. Yang lain jangan ribut ya. Ini dalil ada distorsi, bre. Silakan. Aduh, kok malah. Nah, tunggu ya. Hosea besarin layar. Ku tampilkan distorsi di mana ada tangan-tangan jahil yang mencoba untuk mengubah kitab yang ada katakan suci, tapi menurut saya ini kitab yang gagal suci. Kitab yang Anda katakan suci, menurut saya ini adalah kitab yang gagal suci. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya? Hati-hati. Kamu. Nah, saya pun menganggap kitab Anda cerdas kamu kan? tidak Anda cerdas kan? kitab. Jangankan kitab ya, bukan buku juga. Aduh. Anda cerdas kan? Standar cacat cara berpikir Anda yang dipakai. Nggak usah dong, nggak perlu itu. Santai. Yang menyuruh Anda mengimaninya siapa juga? Aduh. Nah, menjelang pembuktian original teks 314, sekarang simpel aja. Prakais pasal 13 butir pertama tadi. Pada saat Anda katakan gak ada lagi nabi setelah Yesus, jadi 5 orang di sini nih nabi palsu. Anda pahami setiap apa yang menjadi penjelasan orang. Anda pernah mendengar tidak tadi saya 2 kali atau 3 kali mengatakan coba di dia luar mencerdaskan. Alkitab, itu adalah yang nabi palsu yang mengaku nabi. Oke. Dan Yesus itu adalah Mesias. Di luar Alkitab itu nabi palsu. Oke. Coba diam bentar ya. Ini 1.500-1.400 orang yang nyimak. Entah Alfi yang salah dengar atau Anda yang lupa, ya. Benar nggak kawan-kawan yang di bawah? Alfi mendengar dari dari mencerdaskan ini, dia ngomong, gak ada lagi nabi setelah Yesus. Ya Jadi iya, memang iya. lagi, Yesus ini kan kabar gembira, firman Allah. Gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Gak ada lagi nabi setelah Yesus. Perlu belajar, jangan. Aduh, ya. Simpel, gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Berarti 5 orang ini nabi palsu ya? Alkitab itu kabar gembira, Yesus itu kabar gembira. Ya. Yang dibahas nabi, Bung, bukan evangelion. Iya, nabi itu penutupannya di mana? Setelah Alkitab sudah selesai, final. Iya. Kalau Yesus anak Maria itu nabi terakhir, ini 5 orang ini yang dikatakan nabi dan pengajar ini nabi palsu ya? Yang Anda baca di dalam Alkitab apa di luar Alkitab? Loh, ini dalil ini 5 orang ini kehidupannya setelah Yesus, Bung. Ini 5 orang ini setelah Yesus, Bung, semua, Bung. Mau 5 orang, mau 10 orang di luar Alkitab apa dalam Alkitab yang kau baca itu? Loh, ini parameter apa? Kau jawab aja lah di dalam Alkitab, bos. Jawab. Loh, kalau Anda katakan di luar daripada Yesus anak Maria adalah nabi palsu, 5 orang ini siapa? Yang nabi palsu. Ini. Loh, dari mulut dia sendiri tadi mengatakan kan kawan-kawan, setelah Yesus itu nggak ada lagi nabi. Jadi 5 orang setelah Yesus ini siapa? Pahami, Yesus itu bukan sekedar nabi. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Aduh ya Allah, ya Karim. Anda katakan setelah Yesus atau anak Maria itu nggak ada lagi nabi. Itu kan nabi-nabi Yesus yang dipanggil oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus, nabi-nabi siapapun, mau Paulus ke. Berarti mau ada Musa. Nabi lagi setelah Yesus kan? Hah? Berarti ada nabi lagi setelah Yesus kan? Setelah Alkitab. Alkitab itu kan firmannya Yesus semua, firman hakikat keilahian Yesus semua. Apa? Setelah firman Yesus tidak ada lagi. Anda paham tidak konteks iman Kristen? Jadi firman kehakikatan yang Anda bilang Alkitab ini yang bagian daripada Tuhan Anda ini boleh di edisi 2 kan gitu? Apa? Ini boleh di edisi 2 kan? Di edisi 2? Iya. Di edisi 2 bagaimana maksudnya? Ini lihat layar, boleh nggak direvisi gini nih? Direvisi?
Revisi. Iya. Oh, Anda boleh mau saya? dong. Kenapa Oh, tidak? boleh. Berarti firman atau ucapan Tuhan itu boleh diubah-ubah manusia gitu ya? Boleh. Tapi Wih, kan luar maknanya sama. biasa, luar biasa. Nggak ada Kawan-kawan Alfi kurang cuma makna ada ya. sepapan. Oh, yakin nggak ada kurang makna? Oh, yakin. Ayo. Gimana? Anda punya biblos di sana? Enggak, kamu aja. Ayo, Oke. silakan. Aku nggak tahu gimana cara nunjukinnya. Buka Yesaya 53 butir 9 sekarang. Coba. Ya. Kita uji. Ya, Buka uji. Yesaya 53 sekarang. 53 Buka. Saya tidak ada Alkitab loh. Saya lagi di tempat kerja loh. Gak bisa. Ini harus membandingkan dua versi terjemahan. Ya, silakan Anda baca kan. Satunya Anda baca, satunya lagi. Oh, di dalam terjemahan baru Keluaran 1974 edisi pertama terjemahan baru. Yesaya 53 butir 9 itu berbunyi, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini cocok logi korup terjemahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dalil yang tertulis pada Lukas pasal 23 nomor punggung 33. Dan pada faktanya, LAI mengeluarkan Bible edisi kedua mengubah kata penjahat-penjahat di sana menjadi dan dalam makamnya dia di antara orang-orang kaya. Informasi ini nggak valid, boleh dilihat sendiri. Dan ini boleh diubah. Yang diubah kata apa? Nah, tengoklah. Penjahat sama kaya. Nickname dia mencerdaskan, tapi waduh. Apa kamu? Makanya buka Biblos bre. Gitu. Enggak. Kamu tinggal tampilkan ini loh Bang. Yang di sini ini kata-katanya yang diubah. Yang ini. Gitu loh. Gak bisa kawan-kawan dialog sama dia. Dia modal suara doang, bunyi-bunyian. Makhluk kelas Dia 2. juga paham kitabnya sendiri, Bang. Tidak paham kitabnya sendiri dia itu. Mau cerdaskan bangsa katanya. Dia sendiri tololnya nggak ketolongan itu. Udah kita ngalah aja. Cuma tampilkan sekadar. Silakan aja hujat Mas. Nggak peduli saya. Anda merasa Nanti terhujat? dia paham kitabnya melalui abang, bukan melalui dia sendiri. Kamu banyak kali apamu. Nggak usah curhat. Anda merasa terhujat. Definisi hujat itu apa sih? Definisi hujat itu apa? Coba. Ya, kata kawan Anda kan dia tidak memahami kitabnya. Itu kan hujatan. Belum tentu apa yang dipahami dia itu sama dengan pemahaman saya. Memangnya dia pangkatnya apa? Kok bisa mengatakan bahwasanya dia tidak mengerti kitabnya sendiri? Pangkat dia apa? Saya orang Muslim pun memahami makna dari kitab Anda. Kok Anda nggak memahami kitab sendiri loh? Kamu aja belum beres. Saya tanya kamu sekarang bisa nggak? Kamu jawab. Bang mencerdaskan ngobrol sama ini aja Bang, ponaanku nih. Ponaanku. Coba apa katanya? Coba ngobrol sama ponaanku aja. Anda tadi yang mengatakan bahwasanya saya tidak mengerti dengan kitab saya boleh tanya nggak sama dia tentang keimanan dia? Bisa nggak dia jawab? Jangan, di atas ini orang dewasa. Anda ngobrol sama ponaan saya aja. Kamu aja ya. Kamu iya nih sama iya, ini. kamu aja saya tanya ya. Kamu punya agama tidak? Punya? Iya, saya bukan ateis, saya beragama. Punya. Apa? Punya? Ajaran yang kamu punya di dalam agama kamu itu ajaran dari mana? Ada ajaran dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwasannya yang mengajarkan di agama kamu itu bahwasannya yang mencipta langit dan bumi? Ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuznya. Kehidupan di bumi ini sebelum terciptanya sudah tertulis dari terciptanya manusia. Ya, oke. Yang Anda baca itu apa itu? Buku apa itu? Tidak membaca karena itu adalah ajaran Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu
Al-Quran itu apa itu? Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah firman Allah yang telah tertulis segala macam kehidupan firman Allah dari dari mana? terciptanya kehidupan ini. Firman Allah dari mana? Firman Allah dari mana? Percuma bang, udah bang. Percuma bang Alek, biarin aja. Oke, firman Allah itu dari Sama- mana itu? Sama, udah bang Alek, jangan bang Alek, Dari jangan. mana? Mas, Itu pertanyaannya. Anda Alkitabnya wajib dari mana? Itu mempertanggungjawabkan kalau Anda punya iman, mempertanggungjawabkan iman ya. Jangan seperti pengecut. Ketika Anda ditanya, Anda tidak mau menjawab. Aduh. Yaudah bahas Al-Quran ya sama saya yuk. Kita bahas transmisi kitab Oke. suci. Oke, nanti. Rekonstruksi kitab suci mau nggak? Rekonstruksi. Ah, jelaskan. Aduh, kok tadi ditanya malah diam, sekarang ngerocos. Aduh. Oke, saya Uni saya tanya ya. Al-Quran jangan Anda nanya itu dulu, bentar katanya dulu, itu diam firman- dulu lu, firman diam dulu. Tuhan. Nanya-nanya lu emang kantor Katanya polisi. firman Ya kita Tuhan. jelasin ya. Itu Oke firman teman-teman Tuhan ya. itu dari mana? Diam dulu mencret. Waalaikumsalam. Diam dulu mencret. Orang lagi ngomong juga. Lu nggak ngerti apa itu firman Tuhan? Apa arti firman coba? Ditanya balik nanya, Cici. Ya lu ngerti nggak? Arti firman tahu nggak artinya apa? Mencer atau nggak arti firman? Minimal ketika lu ngomong, lu ngerti Ditanya, apa yang malah tanya balik. Cici, yang mencer. lagi. Jangan pakai cie-cie, itu pengalihan karena lu nggak mampu jawab pertanyaan. Lu ngerti nggak artinya firman apa? Tanya satu aja pun sudah protes. dia. Coba saya jawab pertanyaan kamu, terus kamu jawab pertanyaan saya apa? Kamu tanya apa, ayo? Anda dulu, saya sudah ditanya selama 1 jam ini. Aduh. Iya, apa? Pertanyaan kamu apa, mencret? Kawan Anda tadi mengatakan bahwasannya dia mempunyai agama dia bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu, saya tanya, Al-Quran itu dari mana? Dari firman Tuhan katanya. Firman Tuhan Firman dari Tuhan mana? artinya apa? Firman Tuhan Ya dari ngerti mana? nggak? Pertanyaan lu tuh aneh. Firman Tuhan dari mana? Lu PA. Ketika Bisa ada yang jawab mengatakan bahwa Rifa berkata, kata Rifa dari apa? Dari siapa? Kan pertanyaan PA gitu loh. Itu sama kayak lu bertanya, pisang Kalau berbuah dari mana pertanyaan gitu loh. PA, Anda jawab, Iya. bisa kan? Bisa jawab Loh, tidak? jelas-jelas firman Allah adalah perkataan Allah, sumbernya dari Allah. Nah, perkataan sekarang saya Allah. tanya, Kata siapa apa definisi perkataan firman? Apa Kata definisi siapa? firman? Kata Al-Quran, itu Al-Quran yang katakan. perkataan Allah, kata Al-Quran yang katakan. Sekarang saya tanya apa arti Al-Quran yang firman? katakan. Saya Al-Quran itu tanya siapa yang arti tulis? firman apa? Mencet jangan. Oke. Kalau lomba bodoh-bodohan Siapa yang kamu tulis? menang. Oke, lomba Siapa yang bodoh-bodohan tulis? ya. Zaid bin Sabit. Hanya satu saya tanya, sudah Zaid bin menolak. Sabit. Oke, siapa yang menulis Oke. kitab Ibrani? Oke, belum. Kan nggak mau kan bertanya dijawab kan Belum siapa penulis sampai kitab 5 Ibrani? menit Anda ditanya. Saya sudah 1 jam loh. Takut ya. Mana ada, kamu tidak pernah saya Takut ya. tanyai loh. Bullshit, saya tidak pernah tanya sama kamu Takut barusan. ya. Saya iya takut. Takut Saya ya. takut sama kamu. Saya takut ketularan PA. Iya takut. Aduh, kasihan. Anda tidak bisa Ngaku kasihan. mempertanggungjawabkan iman Anda. Kok tidak Susah. bisa mempertanggungjawabkan iman Oke, saya? kalau Iman Anda saya bisa, itu bisa. berdasar Saya tanya dasar Al-Quran lah. Tunggu dulu dong. Nanya-nanya Aduh. mulu lu ditanya balik lu tepar mencret lu ya. Si mencer ini bertanya sesuatu yang bisa menelanjangi keimanannya. Dia tanya gini, firman Allah itu dari siapa? Kan PA pertanyaannya. Itu perkataan Rifa Kalau bukan? memang Iya, PA, perkataan Anda Rifa jawab dari aja. mana? Ini pertanyaan nggak Pertanyaan guys? kayak gitu, Anda Anak tidak SD bisa menjawab. aja tidak akan mungkin bertanya hal seperti ini mencer ya. Kita lanjut. Kita bahas transmisi kitab suci ya. Oke, selanjutnya ya. Mencer di mute dulu, saya mau itu- menjelaskan. Kita mau di sini ilmu ya. Kita di sini bukan lomba bodoh-bodohan. Kalau lomba Ya, bodoh-bodohan kamu makanya menang. Iya, jangan kamu menang. ngocek dong. Kamu menang. Oke, kamu menang. Lomba Jangan bodoh-bodohan kamu ngocek. menang. Firman Baik, teman-teman Allah ya. itu, dari mana ada- Anda tahu bahwasanya itu firman Allah? Dari mana? Ukurannya apa? Teman-teman harus paham ya. Ada orang-orang yang tidak mengerti istilah agama samawi. Cacat Agama berpikir samawi caranya. beda dengan agama bumi. Agama bumi adalah agama yang muncul dari manusia yang adalah konsepnya kemudian dijadikan sebuah pijakan agama. Nah, konsep ini tidak mungkin ketika muncul dari manusia konsepsinya akan tetap Diskusi sama. nggak bisa, Konsepsi dan ditanya konsep itu juga berbeda. nggak mau. Saya sedang ngasih ini dulu Satu pertanyaan mencret. udah kelabakan, banyak Ini kenapa lagu-lagunya. sih?
Mencer, kalau kamu mau diskusi itu minimal tuh kita dua arah. Saya tanya kamu juga jawab. Nah, sekarang saya tanya, apa arti firman? Kan belum selesai aku tanyakan. Tuh Aku kan? dari tadi loh, Mbak, Jadi nggak ditanya usah 1 jam. orang kayak gini mau diskusi sama saya coba. Mendingan saya kasih 1 kajian. jam saya Nah, ditanya. Masa transmisi Anda kita. ditanya Saya 5 nggak pernah menit, nanyain kamu. 5 menit Anda ditanya, Anda sudah Saya mulai. tidak pernah nanya kamu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kitab Dari suci tadi itu, Anda yang bertanya namanya kitab terus. suci itu berasal dari Tuhan ya. Kenapa Mencer? Kok kamu menolak orang berbicara kebenaran gitu? Kayak kamu ketakutan orang oten tuh bakalan jadi mualaf gitu? Takut punah ya? Jadi gini ya. Si Mencer ini nggak paham definisi kata wahyu yang adalah dari kata wahaya. Kata wahyu itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang bukan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani artinya apokalipsis atau penampakan. Hantu juga bisa dimenampakin ya. Kalian tahu nggak penampakan yang ada di TV-TV itu juga apokalipsis, itu penampakan hal-hal goib gitu ya. Udah bisa itu ya. Nah, kalau wahyu tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Hantu-hantuan tidak ada kaitannya. Karena wahaya ini asalnya dari kata apa? Sebelum Quran datang itu dimaknai sebagai komunikasi. Maka ada dalam sebuah syair bahasa Arab bahwa kata wahaya dipakai untuk komunikasi antara onta jantan dengan onta betina. Jadi komunikasi itu tidak mesti harus bersuara, tidak mesti harus bisa juga dengan gestur. Nah, makanya wahyu itu bisa juga ditanamkan ke hati para nabi. Contoh, apakah segala sesuatu yang didengar itu adalah harus suara? Tidak guys. Contoh, coba kalian berbicara di dalam hati. Apa kalian mendengarkan suara hati kalian? Kalian dengar tapi tidak berupa suara yang kalian dengarkan. Nah, ini yang tidak dipahami sama oten laknatullah, oten-oten kopla, oten-oten yang nggak belajar gitu loh. Udah nggak ngerti apa firman Tuhan ya kan. Nah, jadi mereka tidak mengerti definisi etimologi dulu. Karena mereka mendapatkan terjemahan yang sudah diterjemahkan, diputar-putar sama orang-orang yang apa? Yang bahkan tidak punya kapasitas dalam memahami kitab suci itu. Contoh, yang berkapasitas memahami kitab Torah ya orang Israel. Karena bahasa kampung mereka. Mereka punya cara memahaminya. Dari mana mereka tahu cara memahaminya? Dari Talmud. Mereka punya itu yang disebut dengan Torah CBLP, penjelasannya. Sama ketika kita Al-Quran, kita diberikan kepada kita, tidak semua orang-orang itu akan paham secara esensi isi Al-Quran. Hikmahnya nggak akan dapat. Bagaimana mungkin orang belajar dengan orang tidak belajar bisa sama? Nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu akan mudah dipahami oleh orang-orang yang belajar. Contoh, ketika ada orang yang bahasa Indonesia aja dia gagal paham, terus tiba-tiba dia so tahu tentang bahasa asing. Seperti si Mencret ini. Ketika firman Tuhan aja dia nggak paham, anak manusia sama anak Tuhan aja dia nggak ngerti bedanya apa. Ketika antara Tuhan dan manusia dia tidak mampu membedakan, terus tiba-tiba ngomong sama kita. Bahasa Indonesia aja dia gagal paham, bayangin. Bahasa Indonesia aja dia tersesat jauh. Ya kan? Mbak, nah, coba kamu definisikan substansi. ya, apa arti substansi? Ya, substansi kita bahas ya apa tentang arti wahyu substansi? tadi. Substansi. Nah, wahyu Allah, wahyu substansi. sesembahan Nah, Anda gitu. itu, Ditanya apa arti substansi? ya, Nah, wahyu gitu. sesembahan Anda itu apanya sesembahan Giliran Anda, wahyu kita itu? tanya sama dia, yang keluar dari mulutnya dia ngerti apa Astaga. enggak? Buat apa kita diskusi sama orang yang bahkan apa yang keluar dari lidahnya dia nggak Ya ngerti, coy. ampun. Makanya udah cukup. Saya tanya Aduh, arti aduh, firman Tuhan itu apa, lu nggak aduh, jawab dari aduh. tadi, padahal itu adalah ilmu umum yang Begini dipahami oleh nenek caranya, ya. kiper pun tahu tuh. Nenek yang jadi kiper sama nenek yang jadi striker aja paham apa arti itu firman Tuhan. Lu aja nggak ngerti. Menghibur diri banyak kali, Mbak. Iya, Kamu yang menghibur diri. iya Mensa. kamu yang menghibur diri. Orang semua tahu di bawah kok. Kamu yang menghibur diri Iya. dari tadi. Aneh dia ini ya. Bahwa Maaf, tentang satu pertanyaan Al-Quran, saya ya. tentang firman Tuhan. Lu ngerti firman Tuhan apa? Perkataan Rifa sesembahan ya? Anda, wahyu Apa itu, sih Mbak? perkataan Rifa? Perkataan Astaga. Rifa adalah perkataan. Dari mana perkataan Rifa? Kan PA, masa dari sumur? Bang Alek, Nes. Apanya Nes, Bang sesembahan Alek. Anda, wahyu Bang Alek, itu? Nes, Bang Alek. Teman-teman ngerti nggak? Itu pertanyaan Rifa ya? Perkataan Rifa ya? Astaga. Iya, perkataan Rifa. Dari mana perkataan Rifa datangnya Apanya katanya? sesembahan Anda, wahyu itu, Mbak? Kan coba. Bisa jawab tidak? Apa sih? Apanya sesembahan Anda, wahyu itu? Apanya? Apanya sesembahan? Lu tau nggak arti wahyu dulu? Tau nggak arti Apanya wahyu? sesembahan Anda, wahyu itu, Mbak? Giliran saya Jawab. tanya kelaminnya Yesus, apanya Yesus? Astaga. Nah, Aduh. itu baru jelas tuh pertanyaan tuh. Wahyu apanya sesembahan Anda? Tahu nggak arti wahyu?
Ya jawab. Kalau kelamin adalah alat yang vital di tubuh manusia yang fungsinya memiliki fungsi-fungsi khusus seperti buang air besar dan juga untuk bereproduksi. Maka dia disebut sebagai alat kelamin karena dia membedakan gender atau kelamin antara manusia. Alat kelamin ini dalam bahasa medisnya disebut dengan penis. Nah, Tuhan Anda berpenis. Pertanyaan saya, apakah penis ini adalah Tuhan? Itu baru pertanyaan yang jelas tuh. Dari wahyunya. Lantas saya tanya, wahyu itu apanya sesembahan Anda? Anda tidak Ya, mampu ngerti nggak arti menjawab. wahyu? Ya, ngerti nggak arti wahyu? Aduh, Arti wahyu aja nggak tahu. Lucu deh. Apanya Lucu-lucu. sesembahan Anda wahyu itu? Jijik Mbak? deh gua. Lu bilang gua lucu, gua jijik Apanya bilangnya lu. sesembahan Anda Ngerti wahyu juga itu, nggak? Mbak? Ya, Bisa wahyu nggak artinya Anda apa? Ya, mempertanggungjawabkan? mencret, kamu ngerti nggak? Aku nggak mau. Udah. Kamu menang lomba bodoh-bodohan, kamu menang deh. Yaudah, aku kalah. Aduh, Mbak. Kalau lomba Makanya bodoh-bodohan jangan kamu menang lah. diskusi, ya. Itu fondasi iman Nggak Anda. diskusi-diskusi. Itu fondasi iman Ditanya Anda. apa arti substansi? Ngangengong lu bang. Minimal sekolah dulu gih. Fondasi iman tanya nggak, Pak Anda. Mencret? Anda kan Fondasi. beriman Apa arti fondasi? berdasarkan- Arti fondasi apa artinya fondasi? Berdasarkan wahyu dari sesembahan Anda. Hah? Coba Lalu aku tanya saya arti bertanya fondasi. kepada Tadi kamu Anda, bilang fondasi. wahyu Fondasi itu artinya apa? Apanya sesembahan Anda? Wahyu itu apanya? Ya arti wahyu apa? Yang kamu pahami dari wahyu apa? Astaga. Kok kamu bertanya apa? Mbak, Kenapa kamu bertanya apa? hubungan Kenapa kamu bertanya wahyu apa terkait dengan sesuatu yang Allah adalah itu wahyu? Coba bagaimana, definisikan Mbak? wahyu. Coba definisikan wahyu. Sekarang dari mana? Tadi apa? Sekarang dari mana? Jangan-jangan Sekarang bagaimana nanti? yang Bagaimanakah Anda wahyu anggap itu? Gitu. adalah klaim manusia karena Anda tidak bisa Iya, mempertanggungjawabkan kamu definisikan dulu secara hubungan etimologi, antara terminologi, wahyu dan dengan aksiologi. Allah Apa itu wahyu? Anda. Aduh, nih orang nih. Emang susah ya lomba bodoh-bodohannya. Udah kamu menang aja deh. Hubungan antara wahyu dengan sesembahan Anda itu bagaimana loh, Mbak? Mencret. Begitu loh. Hubungan lagi. Ya. Apa hubungannya? Bagaimana hubungannya? Coba Anda terangkan. Hubungan dengan wahyu. Arti wahyu lu ngerti nggak? Hubungan Maria Magdalena sama Yesus apa? Saya tanya, apa hubungan Yesus sama Maria Magdalena? Kasihan. Tadi jawab. Saya tanya hubungan Maria Magdalena atau Kasihan hubungan kamu, Yohanes Mbak. Pembaptis sama Bapa di surga apa? Aduh. Hah? Tuh, nggak ngerti kan dia. Minimal ngerti lah kata wahyu itu apa Kasihan. tuh. Kasihan. Bisa Orang Substansi Mas. juga nggak ngerti artinya apa. Ini Ya fondasi Allah. imannya saja udah kacau balok kayak Fundasi gini. artinya Tidak apa? Fundasi, woi. Anda menganggap wahyu itu Ih, dari parah. sesembahan Anda. Anda tidak tahu hubungan wahyu itu dengan sesembahan Anda itu bagaimana. Apa Anda ini? tidak bisa menerangkannya. Hah? Uni, Bosen jangan lah. ditanggepin Uni, itu Uni, capek Enggak, Uni. kita nggak apa-apa. Saya sesembahan lagi butuh Anda hiburan. wahyu itu, Mbak? Apa Oh, arti gitu ya, apa iya, arti iya, wahyu? Arti wahyu apa? Apanya sesembahan Anda wahyu itu, Mbak? Saya Apanya? tanya, kamu ngerti nggak arti wahyu? Nanti kalau nggak ngerti biar saya jelasin. Nih, ini kan kasih dulu Alfi. Silakan panggil mungkin ada Silakan, kiai silakan, yang Alfi. normal ya, yang tidak Iya. idiot seperti Mbak ini. Silakan jelaskan. Kasih dulu Alfi prolog bentar ya. Kalau Ya, menghadapi silakan. gua aja yang sendal-sendal Saya ulama mute ya. aja najong ngadepin orang kayak lu. Ulama pula yang menghadapi arti substansi dan wahyu aja kau nggak ngerti pula. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bang Mencer ya. Pada saat Anda mengatakan kitab saudara adalah kitab suci, namun menurut saya itu kitab yang gagal suci. Pertanyaan Diam saya dulu. dijawab dulu ya, nggak usah Iya, kemana-mana iya. dulu. Santai, Fondasi iman santai. Anda, itu fondasi iman Anda loh. Santai. Anda mempercayai bahwasannya Jangan kejang Anda pneuma itu hagiosnya, mempercayai wahyu jangan itu sifatnya kejar-kejar. dari Tadi dari katanya mau sesembahan ngasih Anda. saya kesempatan prolog nih. Kalau Anda Ya kan? mempercayai wahyu, bukan wahyu hasil tulisan Nah, manusia. lihat kawan-kawan. Nah, saya dia bertanya nggak kepada konsisten. Anda. Ini lanjut ya, Dia nggak Uni tinggal ya. konsisten. Uni tinggal Apa dulu ya. hubungan wahyu Dia dengan dia nggak sesembahan konsisten. Dia nggak konsisten. Hubungannya Katanya tadi itu dia bagaimana? dia mau Coba katakan Anda dia jelaskan. mute gitu. Dia katakan Saya dia mute mau sendiri, mute ya. mic-nya. Hubungan antara sesembahan yang Assalamualaikum Bang Daman. itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu Anda. antara Kasih mute zati ya. dan sifati. Biar dia jelaskan. Silakan. Itu zati dan sifati, Bang. Seperti hubungan Anda dengan kata-kata Ustaz, belanda. Jelaskan. Ustaz Daman, sabar dulu. Afwan. Sebelum kita menjelaskan apa yang dipertanyakan dia, sekarang begini, Bang Mencer, Bang Mencer ya. Anda kan tadi kan katakan Anda bakal mute nih. Kasihkan dulu. Sekarang begini Begono. Anda jawab.
Ini loh Bang, hubungannya wahyu Allah dengan Allah, hubungannya bagaimana? Gitu loh. Aduh, dia ini bunyi-bunyian mulu. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14. Kok Efesus? Ya. Ya ampun, ya Robi. Ah, Nah, tengok kawan-kawan. Efesus Kapasitas apa dia kamu hanya baca itu? kapasitas dia silakan. kapasitas dia hanya sekedar terjemahan gitu. Makanya dia nggak tahu Kau panggil data kiaimu, apa yang silakan. Alfi bawakan. Aduh. Nggak ada pengaruhnya Bang Emil. di sini. Emil, silakan. Sabar Kau dulu jawab. Bang Emil. Iya. Kasih dulu kesempatan. Ini Iya, Bang. Roh Kudusnya bisa ditahan dulu nggak, Mencer? Atau sama-sama Roh Kudusnya nih kububukin sekalian berdua? Bisa nggak ditahan dulu tuh? Ya. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 ya. Bagaimana distorsinya kitab saudara ya. Pada teks yang pertama bagian di atas salinan Westcott and Hort berbunyi Toto Karin Kamto Togonata mau proston patera. Di sini ya Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 perikop. Nah, lihat cabut kan. Perikop Paulus berdoa gitu ya. Terjemahannya berbunyi maka aku sujud kepada Bapa tuh. Nah, sampai kata patera yaitu Bapa. Sementara salinan tektus berbunyi Toto Karin Kamto Togonata mau proston patera atau Kriohemon ya. Yesus Kristus. Ada sambungan katanya. Apa buktinya? Nih Alfi tunjukin. Alfi tandai ini bagaimana dia ditambah kurangi. Ya. Udah kabur Bang Alfi dia. Ini dalil. Wah, kacau. Kalau dia ditunjukin kayak gitu dia nggak bakal mampu Bang Alfi. Dia tuh cuma Kenapa dia lari gitu? Karena Alfi katakan tadi mau bubukin sama Roh Kudusnya sekalian kabur dia. Bang Alfi. Benar. Jadi kayak gitulah kelakuannya. Ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Capek Bang dengernya. Bang Daman. Maaf tadi Alfi motong Bang Daman. Bang Daman mungkin kalau paham sama pertanyaan beliau mungkin boleh diluruskan tuh tadi tuh. Gini, dia kalau kita lihat daripada tendensional ya, ataupun indikasi dia ke arah di mana validasi firman. Ibaratnya gini, saya paham apa yang dia tanyakan. Mereka pahamnya, kenapa ini adalah firman dari Tuhan? Karena menurut mereka Tuhan sendiri datang dan menjadi firman. Kalau kita taunya daripada Al-Quran. Yang dia ingin tanyakan, firman ini dari apa? Benar pertanyaan dia. Maksudnya, ketentuan kamu sebagai manusiawi menilai ini dari Tuhan bukan daripada interpretasi manusia. Dari arah mana? Makanya dia tanya, apa hubungan di antara sesembahanmu dengan Al-Quran? Makanya dibalik kita meneliti kitab mereka, alangkah lebih indah keimanan sendiri kan dipertebal kan gitu. Nah, jadi kalau dalam pendapat Imam Sanusi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu bahwa ada yang dinamakan a'rad bil ajram, ada yang dinamakan zati bisifat. Ajram bil a'rad berlaku pada makhluk. Sifat bizat cuma berlaku pada Allah Ta'ala. Kenapa itu? Bedanya ajram adalah sesuatu zat yang terdiri pada makhluk yang itu berisikan ada dan tiada. Contoh, a'rad Bang Alfi misalnya berlari, makan, minum, bergerak, diam, itu a'rad. Ada ajram. Apa ajram? Tubuh daripada Bang Alfi ataupun jiwa daripada Bang Alfi itu namanya ajram. A'rad ini jika ada pada Bang Alfi, maka satu sama lain akan saling menafikan. Artinya menunjukkan bahwa yang namanya makhluk pasti tiada. Karena apa? Ada a'radnya. Contoh, ketika Bang Alfi lari, maka saat itu duduk hilang. Saat Bang Alfi duduk, lari itu hilang. Menunjukkan bahwa isi daripada segala ajram ataupun zat berisikan di antara ada dan tiada sehingga hilang. Maka menunjukkan inilah bukti bahwa makhluk itu pasti punah. Udah. Antara Allah Ta'ala
Ya, ajram tu jirim, benar Bang Ciap ya, ajram tu jirim. Jadi antara segala sesuatu yang punya jirim ataupun tata letak pasti punah. Karena apa? Gak bisa dipungkiri daripada makhluk itu berisikan antara ada dan tiada. Contoh saat Bang Alfi bergerak, maka diam saat itu tiada. Saat Bang Alfi itu diam, maka bergerak itu tiada. Menunjukkan apa? Tubuh Bang Alfi ini tidak ada yang saling menyamai di antara ada dan tiada. Menunjukkan apa? Saat sesuatu itu ada, maka tiada itu hilang. Saat sesuatu itu tiada, maka ada itu hilang. Menunjukkan apa? Makhluk ini pasti punah. Karena apa? Dipenuhi zatnya dengan sesuatu yang bersifat a'rad khas dan a'rad am yang tidak bisa saling mendahului. Contoh saya saja, lahir di tahun 96. Di 95 saya belum diisikan dengan kata ada. Di 96 saya diisikan dengan kata ada sehingga zat saya bisa dilihat ataupun ajram saya bisa dilihat. Namun nggak tahu kapan, nanti saya pasti mati, semua yakin. Itu menunjukkan apa? Suatu saat ada dan tiada itu pasti berlaku pada saya yang menunjukkan saya pasti punah. Antara hubungan Allah dengan kalamullah, yang pertama kalamullah. Kalamullah itu perkataan Allah sendiri. Arti perkataan gini, seperti kita. Perkataan kita ini, kita bisa nggak belah tubuh kita nyari yang namanya kata-kata? Nggak bisa. Menunjukkan apa? Yang namanya kata itu sifat, sesuatu yang ada tapi tidak bisa diwujudkan pada realitas. Seperti berlari, yang kita lihat hanya gerakan kaki. Cuman yang kita definisikan secara manusiawi, itulah dengan zatnya. Hubungan kalamullah, ketinggian nggak apa-apa. Suatu sisi kita juga harus perlu yang namanya mendalami iman kan gitu. Nah, apa hubungan kalamullah dengan zatnya? Hubungan kalamullah, yang pertama, kalamullah itu ada yang dinamakan dengan lafal musyakkak. Kita berkalam, Allah berkalam. Apakah itu membuktikan bahwa Allah dan kita itu sama? Itulah membedakan. Apa yang membedakan? Yaitu kualitas kalam kita dan kualitas kalamullah itu beda. Apa yang membedakan? Kalam kita diisikan dengan awal dan diisikan dengan akhir. Contoh saya ngomong, ini Budi, maka akan ada awalnya Budi, akan ada awalnya ini, baru Budi. Menunjukkan ada awal, ada akhir pada perkataan kita. Namun pada zatillah itu tidak ada. Arti tidak ada apa? Bahwa zatillah ini punya kualitas yang lebih hebat daripada kalam manusia. Hingga akhirnya ada malaikat Jibril sebagai penyampai. Hingga akhirnya ada Nabi Muhammad kepada sang penerima. Menunjukkan ketika kalamullah ini dipahamkan oleh Jibril. Ketika dipahamkan oleh Jibril, Jibril udah tahu untuk Nabi apa, waktunya kapan, dengan bahasa apa, Jibril udah paham. Jadi yang ada di kepala Jibril ataupun mekanisme wahyu ini, yang ada di pemahaman Jibril apa? Yang ada di pemahaman Jibril yaitu pemahaman daripada kalamullah. Berarti menunjukkan apa? Apakah Allah Ta'ala ngomong dengan Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab? Tidak. Apakah Allah Ta'ala ngomong dengan bahasa Ibrani untuk disampaikan kepada Nabi Isa? Tidak. Akan tapi yang dihadirkan kepada Jibril yaitu pemahaman daripada kalamullah, yaitu dengan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Hingga akhirnya apa? Jibril paham kapan waktunya, kapan nabinya yang mana, dengan bahasa apa. Hingga akhirnya Jibril menyampaikan contoh kepada Nabi Muhammad. Ketika disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa Jibril adalah sebagai guru daripada Nabi Muhammad, maka tidak akan terbantahkan bahwa ada kata-kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Apa menunjukkan saat itu Allah Ta'ala berdoa untuk dirinya? Tidak. Akan tetapi Jibril sebagai guru Nabi Muhammad mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana ada yang nama pengajaran berbentuk khabariyah, ada pengajaran berbentuk insya'iyah, ada kabar berbentuk lirrahmah. Khabar insya'iyah berbentuk doa. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Contoh dalam Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhizna inna sina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina. Itu menunjukkan apa? Apakah Allah berdoa untuk dirinya? Tidak. Agar tapi Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana bentuk doa. Menunjukkan pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bukan Jibril bawa tulisan untuk dibaca kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Jibril sebagai penyampai, sebagai guru. Apa kata Jibril? Kalau kamu nanti baca dengan nama Allah. Sanggahan dari Nabi, bagaimana aku akan membaca? Sedang aku orang yang tak bisa membaca. Menunjukkan apa? Jibril dengan tendensiusnya mengatakan, Nabi Muhammad, kalau kamu baca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia membantah.
Kenapa mentah? Karena beliau tidak bisa membaca. Akan tetapi itu adalah sebuah pengajaran. Apapun yang dibacakan kalamullah, yaitu dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan apa? Apa hubungan di sini antara zatih dan sifatih? Itu hubungannya, yaitu satunya zat yang tidak bisa dipungkiri. Allah itu memiliki sifat karena apa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Sami'un, basirun, kalamun, semua ada dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti itu. Mantap. Yes. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Islam Islam. sama tadi. Kalian tahu firman itu dari mana? Dia mau ada yang namanya Sang Firman yang berubah jadi manusia, sampaikan ke kita yang Sang Firman itu juga, yang Sang Firman itu kencing juga, mau kayak gitu. Jadi kita harus paham. Offset. Nah, Offset. Ya, baik. Abang Da, Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Bang Zuma masih jauh dari perangkat seperti ya teman-teman. Lanjut Bang Daman. Gitu dulu ya semuanya. Wah, iya Bang Im. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itulah kenapa Islam ini agama yang benar. Jawabannya yaitu segala ibarat gini. Umat historikal nggak bisa digabungkan dengan umat historikal. Umat kita ini umat rasional. Segala yang diberi pandangan oleh Allah Ta'ala saat membedah kalamullah adalah semua tentang pikir yang ke arah yang sebenar-benarnya. Arti kata laisa kamislihi syai'un, apa maksudnya? Contoh, setiap yang namanya benda pasti diwakili dengan satu kata. Untuk benda korek ada bentuknya. Untuk benda botol ada bentuknya. Untuk benda asbak pasti ada bentuknya. Untuk benda manusia juga ada bentuknya. Namun tiba-tiba kita manusia disuguhkan dengan kata Tuhan. Ketika kita disuguhkan dengan kata Tuhan, secara tidak langsung dituntut pola pikir kita untuk cari pembeda di antara kata Tuhan dengan kata apapun yang ada di dunia ini. Jika kita mengatakan Tuhan, kata Tuhan sama dengan kata manusia, menunjukkan tidak akan pernah berdamai. Yang namanya orang Islam menanyakan apa beda Tuhan dengan